bermacam-macam informasi yang diberikan oleh yang disampaikan tidak sinkron, tentu tentu penerapan di masing-masing satuan pendidikan juga akan berbeda-beda. Oleh karena itu pada pagi hari ini mari kita samakan persepsi, kita samakan pendapat terkait dengan penilaian kinerja guru yang akan disampaikan pada pagi hari ini oleh Bapak dan Ibu para narasumber. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini juga kami menghimbau kepada seluruh kita semua untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini dengan baik. Ikuti kegiatan yang baik ini dengan penuh tanggung jawab dan mari kita ikuti sampai selesai. Mudah-mudahan pencerahan kepada kita semua guru yang berhubungan dengan SKP ya, Bu Nila ya. Barangkali itu saja Bu Nila yang dapat kami sampaikan dan terima kasih. Kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya Pak Firdaus ingin menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan di pagi hari yang cerah ini dalam keadaan sehat dan terbebas dari COVID-19. Kita senantiasa menjaga protokol kesehatan dan kita terhindar dari semuanya dari penyebaran COVID-19. Terima kasih kepada Bu Nila yang telah membuka di sini. Kami tidak berpanjang lebar, cuma kita mengacu pada mengacu kepada Menpan nomor 16 tahun 2019 ya tentang jabatan fungsional guru dan agak kreditnya. Ya maka dari itu sekarang kami juga semalam berdiskusi kepada Bu Nila bahwa ini perlu kita angkat ke forum diskusi agar kita bisa memberi penilaian yang sebaiknya ya kepada teman-teman guru kita yang bekerja kurang lebih satu. Nah di sini juga mungkin Bapak Ibu sudah baca format yang kami kirim kemarin. Ya kita harap nanti itu ada diskusi kita masalah pengisian format, bahkan di situ tidak saja untuk guru yang PNS, termasuk juga bisa guru-guru yang masih dalam tahap honorer, baik itu di kinerja sehingga ke depannya nanti kita punya acuan bahwa sejauh mana kredibilitas dari guru-guru kita itu bahwa Akhir suaranya putus-putus Pak.
Oke, Pak Fir. audio yang kurang bagus Pak Fir. Izin Bu, suaranya kurang jelas dan tak terdengar. Iya, Pak Fir suaranya kurang terdengar, Pak Fir. Ya, bisa. Ya, udah kedengaran, Pak Fir. Kalau kita ulangi, jadi kalau kita diundangkan pada tanggal 30 Desember, bahwa kita masih ada guru-guru kita yang kualifikasinya masih setara CTA. Dan begitu juga masih ada guru-guru kita juga sudah kualifikasi mempunyai sertifikat pendidik. Inilah yang perlu, walaupun mereka belum mempunyai syarat, kan, ya. Suaranya putus-putus Pak. Ya. Pindah ke audio aja Pak. Bentar, kami pindah sebentar. Pindah lagi. Betul, Bu, host, Ibu, coba semuanya di mute, Bu. Kalau dia masih ada yang bunyi, dia akan feedback dan dia akan mengganggu. Semuanya di mute speakernya. Silakan Pak Fir. Admin dimatikan semua, dimutkan peserta. Pak Fir udah bisa? Bisa? Ya. Nah, jadi kalau kita mengacu pada undang-undang nomor 14 tahun 2005 itu bahwa yang diundang bahwa masih ada guru-guru kita yang kualifikasinya masih di bawah S1. Bahkan masih ada di S1 juga, kita masih ada rekan guru kita yang belum mempunyai sertifikat pendidik. Nah, dengan itu maka juga ya mempunyai sertifikat talenta yang dapat memberi pengertian atau tujuan dari pendidikan itu sendiri. Nah, sehingga walaupun kualifikasi mereka itu belum sampai kepada taraf yang kita masukkan dalam undang-undang itu, ya setidaknya di sekolah bisa direalisasikan dengan baik. Maka itu perlu sekali rasa kami penilaian kinerja ini ya kita berikan kepada rekan-rekan guru kita. Saya juga sudah berdiskusi kepada Ketua Umpik itu Bu Nila sendiri bahwa kita seperti guru-guru negeri yang mana mereka itu sudah layaknya mendapat istilahnya seleksi ini suatu hal yang sangat baik yang juga kita sudah mengacu pada PP 19 tadi. Nah, sementara guru-guru kita yang masih kita lepaskan begitu saja. Jadi kami berharap kepada kepala sekolah ini untuk dapat memperhatikan juga guru-guru kita yang masih tenaga honorer ini untuk tidak dilepaskan, dan ada guru-guru pembimbing yang kita tunjuk ya, sehingga bisa mengarahkan mereka untuk lebih baik lagi. Mungkin selesai itu silakan saja nanti kita buka diskusi apa kendala-kendala permasalahan kita ya, kita bagaimana saya katakan tadi syarat yang diundangkan kepada kita, yang diwajibkan kepada kita supaya ini tidak pendidikan itu sendiri. Ya mungkin seperti itu Bu Nila, kawan-kawan kepala sekolah semua yang termasuk tergabung di dalam ini, silakan saja nanti kita coba berdiskusi apa sih yang harus kita lakukan terhadap penilaian kinerja ini untuk tahun 2020 dan ke atas sampai 2021 ke atas nanti. Nah, mungkin seperti itu yang saya sampaikan dulu. Silakan saja kepada rekan yang mau bertanya, kita coba membahas sama-sama. Ini itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, Bu Nila. wabarakatuh. Ya, Warahmatullahi wabarakatuh. oke Bapak Ibu, dengan adanya surat Bapak Kepala Dinas tentang penilaian kinerja kemarin tertanggal 9 November nomor surat 2796, itu saya rasa seluruh kepala sekolah sudah menerima surat itu. Dan setelah surat itu diterima dan dibaca oleh Bapak Ibu guru, Ya. banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang datang, yang bertanya karena mungkin banyak poin-poin surat yang belum sama-sama dipahami. Maka pada rapat koordinasi hari ini, silakan Bapak Ibu berkoordinasi dan bertanya sehingga pemahaman seluruh kepala sekolah terhadap surat kepala dinas ini tentang penilaian kinerja guru 2020 dapat satu persepsi sesuai yang disampaikan tadi oleh Pak Firdaus dan Pak Jupri. Sebelum lanjut ke Bapak Ibu kepala sekolah, sama-sama kita pahami surat ini. Yang pertama, mungkin sambil bisa dibaca ya Bapak Ibu suratnya. Surat yang pertama yaitu SKP tahun 2020 melampirkan Dupak 2020 beserta bukti fisik. Kenapa hal ini dilakukan diambil kebijakan oleh bidang ketenagaan dan tim penilai dan sekretariat tim penilai, karena selama ini SKP atau penilaian kinerja yang dikumpulkan oleh Bapak Ibu guru itu tidak berdasarkan pada yang sedianya. Jadi ketika nanti kenaikan pangkat itu SKP-nya seperti tidak berlaku atau dibuat ulang karena tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Sebagaimana Permen Amanat Permenpan nomor 16 tahun 2009 bahwa penilaian kinerja guru itu harus dilakukan setiap tahun. Artinya kalau saat ini Kota Batam hanya memiliki tim penilai 8 orang, mungkin tidak dapat melakukan 2.000 dinilai setiap tahun. Tapi minimalnya seluruh guru di Kota Batam, guru ASN, harus mempunyai dupak, harus menyusun dupaknya gitu. Akan dinilai atau tidak akan dinilai itu akan diputuskan oleh Dinas Pendidikan dan tim penilai angka kredit. Selanjutnya, untuk pada poin 2, dalam melakukan penilaian daftar usulan penetapan angka kredit atau dupak, tim penilai angka kredit akan menilai berkas 3 tahun terakhir saja yang melampirkan seluruh bukti fisik atau berkas. Untuk tahun-tahun sebelumnya cukup melampirkan berkas dupak. Penilaiannya hanya PKG dan pengembangan diri. Ini diperuntukkan untuk Bapak Ibu yang sudah lama, misalnya sudah 7 tahun tidak naik pangkat. Lalu hasil rapat tim penilai dengan sekretariat tim penilai beberapa minggu yang lalu, maka diputuskan bahwa jika 7 tahun tidak naik pangkat, seharusnya idealnya itu sesuai dengan aturan hanya dinilai 3 tahun terakhir. Namun Bapak Ibu tim penilai mempunyai kebijakan lain yang disepakati oleh sekretariat tim penilai bahwa yang 3 tahun yang tahun berikut sebelum-sebelumnya tetap diakui, tapi yang diakui hanya nilai PKG dan pengembangan diri yang dilengkapi dengan bukti fisiknya. Jadi kalau pengembangan diri itu mengikuti diklat, ya dilampirkan sertifikat dan laporan dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu yang poin 3, Bapak Ibu Kepala Sekolah, penilaian kinerja terhadap guru tenaga kontrak dilaksanakan oleh kepala sekolah. Ini hasil dari survei Dinas Pendidikan terhadap beberapa orang guru honor dan beberapa orang kepala sekolah. Artinya, tidak semua kepala sekolah melakukan penilaian terhadap guru kontrak kita. Ada juga sebagian kepala sekolah yang melakukan guru kontrak. Kita tidak tahu Bapak Ibu ke depan itu seperti apa. Saat ini seluruhnya kita diatur dengan pengukuran kinerja. Kita dituntut untuk selalu melakukan pengukuran kinerja di setiap instansi pemerintah. Nah, kita punya 2.000 orang. Nah, itu harus diukur kinerja melalui penilaian kinerja dan itu sudah wajib. Jadi tidak ada sekolah misalnya Pak Erdison melakukan penilaian terhadap guru kontraknya, sementara Pak Masudi tidak. Nah, itu jadi
sekarang Dinas Pendidikan mengambil langkah bahwa penilaian itu harus dilakukan oleh seluruh kepala sekolah terhadap guru kontraknya. Bisa jadi ke depan penggunaan penilaian ini akan menjadi sebuah syarat, misalnya disyaratkan untuk penerimaan IGK atau apalah nanti kita tidak tahu ya kebijakan ke depan, mensyaratkan harus mengumpulkan penilaian kinerja guru 3 tahun terakhir. Nah, kasihan kan Bapak Ibu guru yang ternyata ada kepala sekolah yang sampai saat ini belum pernah melakukan penilaian kinerja. Nah, ini sama-sama kita menyamakan persepsi pada kesempatan ini. Untuk formatnya udah kita bahas bersama, kemudian itu formatnya disederhanakan, tidak seperti PKG guru PNS ya. Jadi kemarin ada juga guru kepala sekolah yang nanya apakah PKG guru PNS berubah bentuk seperti itu? Tidak ya, tidak. Jadi artinya PKG guru PNS sama seperti sebelum-sebelumnya. Yang kami share itu hanya format untuk PKG penilaian kinerja untuk guru kontrak. Untuk formatnya itu tidak perlu mengetik ulang. Nanti kami dari Dinas Pendidikan melalui bidang ketenagaan akan share penilaiannya. Kemudian pom penilaiannya. Kemudian pada poin 4 itu kepada pengurus PKG itu untuk TK ya. Kemudian KKG dan LMDMP dapat berperan aktif dalam memberi sosialisasi atau bimbingan terhadap penilaian kinerja. Kami di sini selaku pengelola akun Simpek itu dapat teguran dari BKPSDM. Ternyata banyak sekali Bapak Ibu guru yang mengupload SKP itu hanya halaman depan tanpa ada nilai. Nah, itu dikoreksi ya. Seperti yang udah sering nih Bapak Ibu ya, sekarang saat ini BKPSDM memang mengambil data kita semua dari akun Simpek kita gitu ya, seperti kayak awal tahun dulu penarikan kelas jabatan untuk TPP. Nah, itu makanya sampai hari ini banyak kan, bahkan kepala sekolah pun ada yang tak sadar bahwa TPP-nya masih guru pertama. Banyak itu ya, ada beberapa tuh guru-guru yang bahkan kepala sekolah juga tidak melihat lembaran amprah TPP. Nah, guru pertama, sudah guru muda, tapi menerima TPP kelasnya masih kelas 8. Nah, itu perlu diantisipasi. Ini kami sampai bulan ini udah ratusan yang seperti itu. Gitu. Nah, kan sayang ya Bapak Ibu, karena juga kita sudah dituntut untuk menyelesaikan peta jabatan. Dan penyelesaian peta jabatan itu pun masih belum selesai. Masih banyak ini Bapak Ibu kepala sekolah yang tidak melakukan sosialisasi kepada gurunya. Saya lihat masih banyak peta jabatan yang tidak selesai. Jadi kami kemarin untuk informasi peta jabatan yang kami kumpul seadanya yang Bapak Ibu buat. Nah, jadi ke depan mohon tanggung jawab sendiri ya, soalnya kami sudah memberikan informasi bahwa peta jabatan itu yang ditarik, yang akan dikirim ke Menpan kemarin gitu. Jadi minta tolong betul Bapak Ibu, karena sekarang semuanya sudah diukur dengan kinerja, kemudian diukur dengan IP. Nah, itu mohon betul-betul Bapak Ibu melakukan administrasi kepegawaian ini dengan baik gitu, karena kami juga di Dinas Pendidikan juga dinilai oleh pemerintah Kota Batam gitu. Mungkin itu pembahasan kali ini. Silakan Bapak Ibu dari kepala sekolah yang ingin bertanya atau memberikan masukan sehingga semua nanti pada kesempatan ini selesai dari pertemuan ini kita mempunyai satu persepsi yang sama dalam melakukan penilaian kinerja. Karena SKP juga silakan Bapak Ibu cek SKP kepala sekolah, itu juga banyak sekali SKP kepala sekolah yang tidak berstandar, tidak sesuai standarnya. Nah, itu tolong Bapak Ibu, karena sekarang kinerja semuanya diukur dengan kinerja ya. Jadi memang harus tetap melaksanakan tugas kita sesuai dengan standarnya. Mungkin itu Bapak Ibu, silakan waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Ibu Khadijah ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Videonya nggak bisa hidup Bu Khadijah? Oke Bu. Oke sih Bu. Waalaikumsalam. Nah ini Bu mau nanya. Nah ini kebetulan ada kasus seperti ini. Pak terakhir diterima tahun 2012. Jadi dari tahun 2012 belum pernah naik pangkat sampai tahun ini. Itu gimana itu Bu? Mungkin dari bidang ketenagaan ada Pak Fafir, bisa dibantu Pak di sana dijawab.
Silakan Bu Khadijah diulang. Nah gini, saya kebetulan dan beberapa teman di sekolah saya terakhir itu naik pangkat terima pak itu terakhir tahun 2012 per Desember, sementara kami terakhir naik pangkat itu di April terima SK-nya itu. Jadi kan ada sekitar 8 tahun ya kalau yang mau dibuat dupak sama PKG dan PD-nya. Nah itu gimana itu Bu solusinya Bu? Pak Fir? Coba saya bantu dulu Bu, mungkin Pak Fir belum. Sesuai dengan surat, Bu, Ibu sudah lama banget tidak naik pangkat, jadi artinya 3 tahun melampirkan berkas, kemudian yang tahun-tahun, jadi kalau 2020, 2019, 2018, Ibu membuat dupak beserta seluruh lampirannya, kemudian dari tahun 2013, 14, 15, 16, 17, itu hanya membuat dupak dan yang akan dinilai PKG serta pengembangan diri. Mungkin Pak Fir bisa ditanggapi Pak Fir? Dari mana tadi Bu Nila? Bu Khadijah dari mana Bu? Gimana Pak? Gimana dari mana Bu? Ibu? Dari mana? Dari sekolah mana? Dari SMP 34. Dari SMP 34. Ya. Jadi 2015 ya. Keterlambatan 2012. Ibu tadi itu. 2012 Pak, 2012 terakhir Pak. SKTMT terakhir 2012. 12. Ya, 2012. Dari TMT 2012 itu sampai sekarang. Ini kan belum ini lagi. Belum apa? Belum ada Pak naik. sama sekali. Ibu udah coba ngusul? Belum. Belum. Kenapa bisa? Belum. Ngusul. Ibu kok, ya maaf. Ibu SK pertamanya berapa? 3A? 3A Pak. Nah, baik. Sebelumnya itu Ibu termasuk yang ini ya, K2 ya? Enggak, saya dari 9 saya Pak. Saya nggak ikut K2. Tidak. Jalur umum. Yang saya Dia gini Bu, kemarin tuh sudah kita sosialisasikan juga ada beberapa di kecamatan ya masalah kenaikan pangkat dan kredit. Sini kita ketemu itu udah selesai sama Bu Nila juga kita kemarin. Ada juga teman-teman kita yang masih SK-nya itu tak bisa diajukan karena pertama sebagaimana saya katakan tadi bahwa untuk jabatan fungsional guru, untuk mendapat jabatan fungsional guru itu salah satunya itu harus kualifikasinya S1. Kan itu. Nah, dan apabila itu kualifikasinya itu S1 tapi tidak linear, itu memang sulit untuk kita meneruskan kenaikan pangkatnya. Nah, kendala Ibu di mana? Kalau udah Ibu kualifikasi sudah linear. Dan saya itu tidak ada masalah. Nah, 2012 ke 2020 ini kan sangat lama sekali ini. 2012 SK-nya ini berarti sudah 18 tahun. Ini ada apa masalahnya? Pasti ada masalah. 8 tahun, Pak. 8 tahun. Pasti ada masalahnya. Nah, Ibu sudah punya belum SK jabatan, dapat jabatan fungsional belum? Sudah punya belum SK jabatan fungsional? Nah, itu. Udah, Pak. Udah. Nah, kendalanya di mana? Aku sampai Ibu tak bisa ngasil. Atau Ibu udah pernah ngusul, kendalanya di mana? Atau masa penilaian kinerjanya? Karena belum, kalau Pak. kita melihat, kalau kita lihat dari hasil PK guru ini, ya, ini kan sebagai input dalam penyelesaian program pengembangan profesional guru dan ini dalam sebagai penilaian penetapan angka kredit guru, ya kan? Nah, ini gunanya penilaian tadi. Nah, tapi kalau kita di penilaian itu kita tadi tidak bisa menyampaikan target itu, ya maka ini merupakan satu kendala memang kita. Nah, ini harus Ibu konsultasi kepada kepala sekolah dan kepada tim apa yang harus Ibu lakukan. Nah, sekarang ini kita kan harus mengacu dalam pengembangan PKB ini sendiri kan harus mendapat input dari penilaian kinerja guru itu sendiri. Seperti itu. Tapi kalau sudah sampai 8 tahun Ibu tidak ngusul, memang sengaja tak ngusul, rasa saya ini bukan merupakan satu kesalahan dari tim penilai. Saya rasa memang mungkin Ibu belum pernah mengusul. Nah, kalau nanti itu, nah ini coba dikonsultasi di bidang di bidang penilaian. Di sini nanti ada yang seperti Pak Rusli, ya seperti
Pak Wahyu atau tim-tim penilai kita. Itu situ ada Bu Ria Murti, di situ ada Pak Samiun, di situ ada Pak Kamirin. Nah, apa masalahnya Ibu sampai tak bisa ini? Karena saya kalau udah dapat SKP dapat semua, rasa saya tidak ada masalah. Angka kredit kalau Ibu bekerja tugas tidak ada masalah. Nah, tapi kalau angka kreditnya tak cukup, nah ini masalah nih. Itu. Apa kira-kira masalah Ibu dulu? Sampai 8 tahun itu tidak bisa kenaikan pangkat. Masalahnya nggak ada sih Pak sebenarnya. Dari saya memang belum mengusulkan. Kalau masalah untuk penilaian nggak ada masalah dari kepala sekolah Pak. Ada masalah kan? Nah ini coba Ibu nanti coba datang ke Bagian Ketenagaan. Kita sudah apa ya masalahnya itu? Kalau tak mau ungkap di sini juga nanti bisa kita ini kan. Nah, kalau 8 tahun itu rasanya ada dua periode Ibu bisa naik pangkat itu. Dari pangkat yang pertama atau pangkat terakhir itu udah 2 periode, 8 tahun ini bisa Ibu usulkan. Kan itu dia. Nah, bahkan kita sudah ada peraturan itu bagi kawan-kawan yang naik pada bulan April itu di Oktober itu kita sudah bisa untuk membuat SKP, didahulukan SKP dulu untuk penilaian di bulan Januari naik ke pangkat April. Nah ini satu kemudahan dari BKN sendiri dan memberi sinyal kepada kita sehingga guru-guru itu tidak ada terhambat masalah SKP untuk naikkan pangkat dan perhitungan angka kreditnya. Nah itu mungkin seperti itu Bu Nila, mungkin ada tambahan, silakan Bu Nila. Iya. Ibu Khadijah, Ya Bu. seperti ya tadi yang disampaikan sesuai dengan surat, berarti artinya memang Ibu secara itu sudah terlambat ya. Berarti Ibu termasuk data kita itu ada 1.000 guru yang tidak naik pangkat di atas 5 tahun. Nah Ibu mungkin termasuk di dalam data itu. Jadi sesuai dengan surat itu dan itu adalah keputusan bersama Sekretariat Tim Penilai dan Tim Penilai beberapa minggu yang lalu yang notabene sudah disampaikan kepada Bapak Kepala Dinas. Artinya Ibu hanya ya Dupak yang Ibu lengkapi itu 3 tahun terakhir. Yang 4 tahun berarti Ibu 5 tahun lagi ya. Ibu kan 8 tahun ya tidak naik pangkat ya. Yang 5 tahunnya berarti Ibu hanya melampirkan nilai PKG gurunya dan pengembangan diri saja yang dilengkapi dengan bukti fisik gitu. Mungkin itu. Ada yang lain Bapak Ibu? Assalamualaikum Ibu Nila. Waalaikumsalam Bu Dewi Puspasari. Silakan anunya Bu kameranya. Oh iya. Bu, saya dari SMP Negeri 25 Batam. Yang ingin saya tanyakan mengenai SKP tahun 2020 itu kan melampirkan Dupak juga. Nah, untuk pengumpulannya itu kolektif seluruh guru dijadikan satu filing kabinet atau sendiri-sendiri? Itu Bu, terima kasih. Gimana Pak Fir teknisnya di bidang ketenagaan? Apakah dikumpul sendiri-sendiri atau Pak Fir atau dijadiin satu sekolah, satu map satu sekolah? Pak Fir putus ya Pak? Pak Fir. Nama-nama dulu dari 98. Nama Ibu siapa Bu? Dewi Puspasari, Pak, dari SMP 25 Batam. Ya, Puspasari. Ibu kepala sekolahnya mana, Bu? Pak Bu. Ini, Bu. Ada Pak. Jadi untuk pemberkasan Ibu, berartinya halo. Iya, Pak. Silakan, Pak. Ya. Dengar? Dengar, Pak. Teruskan, ya Bu berkesan sendiri sendiri ya supaya itu mudah untuk putus-putus Pak. Kak Fir. Pak Fir. Sepertinya Pak Fir terputus ya ini. Jadi kalau Pak Fir. Pak Fir. Pak Fir.
Sepertinya Pak Fir terputus. Jadi kalau menurut saya Bu Dewi, Ya, Bu. mungkin teknisnya seperti pengumpulan SKP tahun sebelumnya, tahun-tahun kemarin aja. Jadi memang berkas. Karena yang dilampirkan itu tahun 2020, berarti masing-masing guru melampirkan satu mapnya sendiri. Jadi tapi ngumpulnya mungkin secara kolektif, tapi mapnya sendiri-sendiri. Oh, mungkin di binding aja ya Bu ya, diikat pakai tali gitu, karena kan lumayan. Iya, lumayan banyak karena lupa 2020. Oke, yang lain? Saya lagi Bu, boleh Bu? Ya Bu, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Bu Zainani Bu dari SMP 38. Iya Bu. Mau nanyakan gini, kebetulan udah ada beberapa temen yang naik pangkat untuk April ini, berarti kan pemberkasan kemarin di Oktober. Pemberkasan kemarin, mereka kan sudah membuat paknya sampai 2020 dengan sekalian SKP. Apakah mesti ngumpulkan lagi yang untuk 2020 SKP-nya atau nggak usah lagi? Udah kan udah tanda tangan kan Bu? Kan Kenapa, sudah tanda tangan, berarti nggak buat lagi, sudah nggak perlu lagi. Berarti nggak lagi berarti kan? Tinggal itu aja nanti diupload di SKP, di Simpek. Oke. Silakan ada lagi? Bu, izin bertanya. Saya Bu. Silakan. Boleh Bu. Saya Bu. Dari SD 02. Dari SD 02 kok. Lubuk Baja. Bukan dengan kepala sekolah ya? Kepala sekolah juga live itu Bu. Tapi dia tidak pakai video, mungkin ada problem dengan videonya, dia audio. Dengan Bapak siapa? Pak Rahmat, mungkin dia di audio. Ada pertanyaan saya Bu. Iya, kenapa Pak Rahmat? Pak Rahmat dibuka aja Silakan, maskernya, kan Bapak sendirian. Pak Rahmat dibuka aja maskernya. Ini bukan Pak Rahmat, ini Ibu Bu Putrawati dari SD 002 Lubuk Baja. Oh, buka aja Bu. Iya. Maskernya. Silakan Bu. Ini Bu, tentang PTK itu Bu, PTK yang dikumpulkan. Nah, PTK yang dikumpulkan untuk persyaratan kalau yang 2013 sampai sekarang yang belum naik pangkat itu PTK-nya berapa Bu? Kalau yang 3C Bu, yang harus dikumpulkan. Maaf Bu, kalau untuk teknis seperti itu langsung datang ke bidang ketenagaan aja ya. Karena forum ini kita sedang bicara tentang penilaian kinerja. Oke, makasih Bu. Ya. Bu, nilai izin bertanya Bu. Silakan Bu. Ya, silakan Bu Jasmond. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit yang mau saya tanyakan tentang ini Bu, tentang penilaian PKG, kemudian kami yang PLT ini. Ya Bu ya, yang harus kami buat karena kan status kami di sini baru PLT, beberapa sekolah. Apakah kami tetap membuat PKG, kemudian PKKS, kemudian untuk penilaiannya siapa yang menandatangani? Ya, silakan Pak Fir. Kalau kepala sekolah PKS ya Bapak Ibu. Kalau PLT bagaimana Pak Fir? Ya, begini Bapak Ibu, terutama saya menjawab yang tadi lah Bu, bagi yang untuk yang dari SMP 28 tadi, yang dulu 25 ya, 25 tadi ya kenaikan pangkatnya tadi itu. Nah, karena SKP ini kan setiap kita kumpulkan setiap tahun, ya, setiap tahun harus kita kumpulkan. Termasuklah pengusulan pangkat untuk periode April 2021, maka dia berkas kan harus Januari kan harus masuk. Sementara SKP-nya itu paling tidak diterima oleh atasan langsung itu pada minggu pertama atau minggu kedua pada tahun berjalan, ya tahun 2021. Nah, artinya untuk pengusulan periode April berkasnya itu akan harus masuk Januari. Ini tidak bisa mungkin kita harus menunggu pada bulan Januari itu. Karena salah satu syaratnya ada SKP-nya, penilaian kinerja guru. Nah, maka guru yang naik pangkat jabatannya, naik untuk pengusulan kinerjanya dan pengusulan dupaknya pada 2021, dia bisa membuat SKP duluan. Ya, pada bulan Oktober November itu sudah bisa masuk.
sehingga bisa terkejar untuk kenaikan pangkat pada bulan April 2021. Ini sudah kita sampaikan dari kemarin lagi itu, semenjak kita sosialisasi sama Kepala BKN di Hotel Nagoya Plaza ya, Plaza kemarin. Itu sudah ada yang ikut, pada udah tahu itu ya. Jadi silakan bagi kawan guru yang naik, teman guru yang naik pada periode April dan pemberkasannya itu pada sekarang sampai Desember akan dikirim pada bulan Januari. Nah, sekarang silakan untuk membuat SKP itu. Nah, berkenaan dengan pertanyaan kepala sekolah yang masih pelaksanaan tugas, ya, nah, khususnya Bapak Ibu yang ditugas itu merupakan SK Wali Kota, ya, sebagai PPK untuk guru. Jadi Bapak Ibu bisa memberi penilaian, tidak ada masalah itu, karena ini sudah pelaksanaan tugas Ibu dan ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen, ya. Jadi itu bagi yang ditantangkan oleh dinas ini, ya ini yang harus kita bicarakan lagi. Nah, kalau yang tantangan sudah langsung dari kepala pimpinan, itu langsung aja Ibu nilai, tidak masalah. Itu nanti ini langsung nanti kepala sekolahnya yang nilai, karena SK Wali Kota langsung sebagai PPK-nya. Ya Bu ini ada, tidak salah saya ada 5 ya kepala sekolah. Ya, Pak. Sedikit yang mau saya tanyakan lagi, Pak. Ya. Untuk guru, oke. Untuk kaminya sendiri, Pak. Untuk kami yang PLT-nya. Ya. Apakah di sini buat PKG, kemudian buat juga PKKS, kemudian di sini itu siapa yang melaksanakan di kelas? Pengawas atau bagaimana gitu, Pak? Ya. Nah, kalau untuk kepala sekolahnya, nanti kita akan konsultasi kepada pengawas. Ya, kita konsultasi kepada pengawas. Tapi namun di situ tetap pejabat yang menilai itu adalah kepala bidang yang menandakan Ibu. Karena walaupun Ibu PLT, saya sampaikan tadi, Ibu kan sudah disahkan oleh PPK sebagai regulasi kita yang bertanggung jawab tentang penetapan kepala sekolah tadi. Nah, rasa itu tidak ada masalah Bu, gitu. Ya, nanti akan kita ini kan. Ini ada 5 kepala sekolah yang, ya 7 kepala sekolah yang telah di PLT-kan oleh Wali Kota Batam. Ya, tapi kalau yang masih PLT-nya masih pejabat harian, ya, atau pelaksana tugas harian, nah ini akan kita konsultasi sama Pak Pengawas nanti, ya, sama pengawas, karena ada yang pelaksanaan tugas harian, pelaksanaan tugas, ada yang sebagai tugas harian dan pelaksanaan tugas, ya, PLT. Nah, jadi seperti itu Bu ini ya, Bu Mila ya. Ya. Ini nanti akan kita ini kan. Nah, kalau ada PLT yang kita SK oleh Wali Kota, rasanya tidak masalah. Itu Ibu buat Ibu lah, kepala sekolah lah itu. Nah, tetapi ini kan sudah mempunyai, sudah mempunyai sertifikat kepala sekolah atau sertifikat penguatan. Nah, bagi yang belum punya sertifikat penguatan, nah ini yang tidak bisa Ibu menandatangani surat atau SKP yang akan Ibu buat. Nah, itu juga mungkin itu kita serahkan kepada pengawas nanti untuk membuat. Tapi tetap yang membuatnya dari sekolah juga, gitu. Itu Bu Nila rasa saya. Terima kasih Pak ya. Ya. Baik. Assalamualaikum Bu Nila. Waalaikumsalam. Ya, sebentar Pak. Mungkin sebentar Pak Okra. Pak Fir mungkin secara teknis bisa dijawab, ada di ruangan ada Pak Rusli atau Wahyu, Pak Fir? Ya, ini ada Wahyu nih. Yuk. Oke, silakan Pak secara teknisnya. Untuk yang pertanyaan Bu Devmon tadi ya Pak ya, terkait dengan PLT. SKP yang PLT kalau data SK. PKG gurunya ditandatangani oleh Bu PLT. Untuk PKG guru tadinya masih PLT, tapi PLT itu sudah cakap. Jadi kalau sudah cakap SK nomor kota. PKG tetap
PLT aja nggak apa-apa. Bu Zetmon, PKG untuk guru ibu dan PLT yang lain ditandatangani oleh kepala sekolah PLT. SKP juga seperti itu ya Pak Fir? Ya, sama. Dan Bu PLT itu mengerjakan PKS ya, bukan PKG ya? Ya. Oke. Nah, ya, makasih Pak ya, makasih ya. Ya Bu, makasih Silakan Bu. Pak Okra. Ya Bu, Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunila dan Pak Kasih yang kami hormati, saya dari Belakang Padang, 004 Belakang Padang, mau menanyakan masalah PKG dan SKP. Untuk Kecamatan Belakang Padang yang interland, seperti tahun-tahun yang lalu, untuk PKG itu kepala sekolah atau guru yang mengetahui adalah pengawasnya. Itu yang menilai adalah kepala sekolah. Kemudian untuk SKP agar tidak terjadi kerancuan kebingungan kami yang di interland, siapa yang mentandatangani penilaian SKP kepala sekolah atas jabatan atasan dari kepala sekolahnya siapa? Apakah itu Pak Kacabdis atau dari PTK? Kacap. Nah, gini Pak, kalau untuk di interland, karena kita sudah ada kepala cabang dinas, ya, maka untuk di interland itu ya cukup cabang dinas, kecuali Bulang, karena Bulang kosong kan. Ya. Untuk kepala sekolahnya Pak? Kepala sekolahnya tetap Kacabdis. Ya, tetap juga Pak, sama Pak. Pejabat penilai yang di atas Kacap dan Kabit ya. Kepala Kadis atau Kabit. Kacap yang kepala atasan Kacap itu Kabit nanti ya. Halo? Kacap dan Kabit ya. Udah Kacap. Kacap. Atasan itu nanti baru Kabit. Gitu ya. Atasan Kacap nanti Kabit PTK atau Kabit? PTK Pak. Izin PTK. Pak Ya, Jupri ya. Saya luruskan Pak Fir. Ya. Pak Okra, kalau untuk Kacap, atasan langsungnya langsung Pak Kadis ya Pak? Ya, karena Kacap ya. Dia tidak di bawah Pak Kabit. Pak Kadis sendiri. Iya. Nah, ulangi Bu Bunila. Kacap, tolong ulangi kembali. Garis lurus dengan kepala dinas. Jadi nanti yang sekolah berarti Pak Kacap, atasannya Pak Kadis. Ya itu untuk pas sekolah tuh nanti, ya pas sekolah. Ya. Kepala sekolah Kacap atasannya Pak ini. Pak Kadis. Pak Kadis ya. Kalau yang di itu tetap guru tetap ini. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Nila, Pak Firdaus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Pak? Kita sediakan mediasi atau forum ini sehingga nanti tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang datang ke dinas. Oke, silakan Pak Marsudi. Baik, terima kasih Bu. Mungkin saya mau bertanya, saya penasaran juga. Sebentar Pak, saya mute all dulu baru Pak ngomong ya. Silakan Pak, buka dulu. Silakan Pak Marsudi. Soundnya dibuka. Terima kasih Bu. Baik, saya mau bertanya, tadi Ibu bilang SKP kepala sekolah itu belum standar. Ini saya penasaran. Mohon bimbingan Bu, standarnya itu seperti apa gitu. Jadi nanti kita bisa bekerja. Alhamdulillah nih Bapak nanya seperti itu. Sesuai dengan poin 4 kita, itu kemarin disepakati bahwa sesuai dengan amanat undang-undang bahwa peran KKG, peran MDMP ini sangat penting dalam pengembangan diri Pak. Jadi ternyata banyak sekali guru-guru itu tidak naik pangkat dan peran KKG-nya nggak ada karena pengembangan dirinya tidak ada. Padahal harusnya dari KKG sendiri itu menyumbangkan maksimal tuh ada 0,6 setiap tahunnya untuk pengembangan diri dari kegiatan kolektif guru ya. Nah, saat ini karena cakupan guru terlalu luas, kemarin disepakati agar setiap KKG atau setiap MDMP itu membuat dalam waktu dekat ini mengkonsep acara sehingga
nanti bisa juga kita menjadi narasumber dari BKPSDM, lalu mungkin menjadi narasumber tim penilai angka kredit kita, sehingga nanti bisa diseragamkan. Mungkin dari dinas sendiri juga nanti akan mempersiapkan format SKP untuk kepala sekolah dan guru gitu. Nah, nanti juga bisa disandingkan dengan webinar-webinar yang dilakukan oleh KKG. Minta tolong Pak Okra, KKG di belakang Padang di support untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk memberikan. Banyak sekali Bapak Ibu, sampai hari ini pegawai guru yang udah 10 tahun pun bikin lupa nggak bisa. Sangat saya sampai bingung gitu, kenapa bisa ada guru udah 10 tahun jadi guru, udah 12 tahun jadi guru bikin lupa nggak bisa. Jadi tolong peran-peran KKG-nya diaktifkan kembali, karena memang KKG, MGMP itu kemarin kita udah share aturan-aturan tentang atau kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh KKG. Mungkin Pak Okra udah terima juga kali ya, atau ketua K3S yang lain juga udah tahu, udah kita share juga itu aturan tentang KKG. Jadi tapi mungkin tetap nanti KKG kami dampingi dari dinas, format-formatnya juga akan kami seleksi juga, akan kami lihat juga yang akan disampaikan oleh KKG atau MGMP. Mungkin itu. Izin Bu Nila. Ya, silakan. Ya, ya seperti yang Ibu sampaikan tadi, ini tentu menurut saya teman-teman. Ini ya. Iya Bu. Bu, lagi dari rumah Bu izin. Mungkin seperti yang disampaikan Bu Nila tadi, khususnya pada rekan-rekan kepala sekolah tadi, teruslah mensupport rekan-rekan ketua-ketua baik KKG maupun NGMP untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya nanti harus ada terlebih sertifikat lah supaya bisa ada nilai kredit poinnya, kan gitu Bu Nila. Iya siap, ya memang semalam udah kita ini Pak, kegiatannya harusnya bersertifikat ya. Ya, sertifikat, dan kemudian mungkin untuk legalitasnya tentu mengetahui kepala dinas menandatangani juga itu di samping ketua KKG atau MGMP ya. Seperti itu. Iya Pak. Dan satu lagi, saya masih agak ragu nih, masih sama-sama gitu Bu Nila terkait dengan khususnya teman-teman yang di Interland untuk yang penilai itu SKP-nya. Kalau yang di mainland kan jelas pengawas, kemudian baru mengetahui kabit ya. Kalau SKP enggak Pak, kalau SKP tetap yang kalau SKP ya bukan PKG. Kalau SKP yang di mainland itu kalau kepala sekolah yang tanda tangani kasih pembinaan yang SD yang SMP, TK, atasan pejabat penilainya kepala bidang. Kepala bidang ya. Kalau yang di hinterland tetap kepala cabang. Kepala cabang itu garis lurusnya dengan kepala dinas, maka atasan pejabat penilainya adalah kepala dinas ya. Iya. Jadi artinya spesial nih khusus teman-teman yang di Interland nih. SKP-nya kepala dinas ya. Okay. Karena atasan pejabat kacapnya penilai, kepala dinas siap. Oke. Iya, supaya kan nanti seandainya teman-teman yang tanyakan kita sebagai bisa menindaklanjuti informasi seperti ini. Makasih Bu Nila. Siap. Iya, kecuali bulang ya karena kacapnya kosong. Siap, ya, makasih. Sementara seperti itu Bu Nila. Assalamualaikum. Oke, ada lagi Bapak Ibu Kepala Sekolah. Bapak Ibu Kepala Sekolah minta tolong betul penilaian kinerja ini betul-betul ya udah tinggalkanlah masa lalu yang hanya tanda tangan aja. Betul-betul lah dinilai bahwa ini sekarang kita sedang melakukan peningkatan kinerja. Silakan Pak Erdison. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan yaitu untuk pembuatan SKP dan PKG, selama ini pembuatannya banyak aplikasi-aplikasi yang muncul, kemudian setiap sekolah itu ada yang berbeda-beda. Ya, betul sekali Pak. Supaya nanti dari dinas sendiri membuatkan aplikasinya yang benar gitu. Jangan sampai ada aplikasi itu yang selama ini saya lihat juga masing-masing sekolah itu berbeda-beda.
Iya, banyak sekali yang sangat berbeda-beda kalau kelihatan dari sini, dari SKP sih kalau kita nggak lihat PKG ya, kami lihat dari SKP-nya banyak sekali yang berbeda-beda. Mungkin nanti ada kesempatan sesegera mungkin kita akan berkoordinasi untuk menyamakan proses penilaian itu. Mungkin ada lagi? Jadi Bapak Ibu, seperti yang surat yang telah kami sampaikan, mohon teknisnya seperti ini. Jadi guru honor itu, guru tenaga kontrak itu ngeprint, lalu Bapak Ibu terima, dinilai, lalu tulis pakai pensil misalnya gitu ya. Lalu mereka ngetik ulang, baru diprint, baru tanda tangan. Nah ini kan udah ada guidance-nya ya Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu, betul-betul Bapak Ibu kepala sekolah. Misalnya, pada saat Bapak Ibu memberikan nilai orientasi pelayanannya nilainya 76. Siapa yang diberikan nilai 76? Adalah yang bernilai baik itu ketika pada umumnya dapat menyelesaikan tugas. Tapi kalau selalu, maka kasih nilai 91. Gitu. Dan kalau dulu kita selalu beranggapan bahwa nilai SKP harus naik 111. Itu tidak ya. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Yang namanya nilai penilaian itu harus yang terjadi pada saat itu. Jadi bisa saja penilaian itu turun. Bisa saja penilaian itu baik sekali dan setiap tahun naik-naik terus. Gitu. Jadi kapan waktunya Bapak Ibu memberikan penilaian pada guru itu bernilai baik? Artinya selalu, misalnya kapan integritas seorang guru itu dikatakan baik, sangat baik? Ketika selalu dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, ikhlas, dan tidak pernah menyerahkan. Jadi lampirannya ada di semua. Di lampiran belakang itu ada. Kapan Bapak Ibu menyatakan bahwa seorang guru itu memiliki komitmen. Nah, itu kapan? Kapan dinilai baiknya? Diberi nilai 91 ketika seorang guru itu selalu berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara, Pancasila, undang-undang. Jadi jangan segan-segan. Jadi kalau ada guru yang memang selalu kasih nilai 99, Bu, gitu, ya. Tapi kalau dia cuman ada kalanya, itu kasih nilai 76. Dan itu udah ada guidance-nya. Jadi jangan tanda tangan ya, jangan Bapak Ibu menandatangani tanpa memberikan nilai gitu. Jadi di print dulu pakai kertas oret-oret, dikasih nilai, baru nanti si guru yang ngetik di komputer, baru nanti ditanda tangan. Mohon bijak dalam melakukan penilaian kinerja ya, Bapak Ibu. Jadi itu guidance dalam pemberian penilaian kinerja ada di situ. Ada di belakang. Jadi kapan guru akan dinilai amat baik, baik, itu ada di situ. Ya. Sama-sama kita berusaha untuk melaksanakan penilaian kinerja ini sesuai dengan harapan bahwa dunia pendidikan kita akan terus baik, karena tujuan kita adalah visi kita adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang dalam hal ini di Kota Batam. Bu Soemah terus ini ya, Bu. Oke, mungkin itu Bapak Ibu. Semua untuk PNS nih semua. Sama guru honor juga nih. PNS dulu sini. Udah Bu, Bapak Ibu ada pertanyaan? Pak Fir ada tambahan? Ya, Bu Nila, kan gini, dalam penilaian SKP juga ini perlu diketahui oleh teman-teman kepala sekolah, ya. Nilai untuk SKP itu tidak boleh 75. Itu bagi kawan-kawan guru atau pegawai yang tidak mendapat hukuman. Nah, kan itu dengan surat keterangan. Ya, ambilkan dengan surat keterangan hukuman apa dia? Hukuman disiplin atau hukuman lain yang menyangkut masalah profesi guru. Nah, ini yang harus kita ini juga. Jadi yang jelas tidak ada nilai nanti SKP yang 75. Nah, terus yang keduanya, bagi kawan guru yang penyusunan dupak untuk periode April itu, minggu pertama Januari itu sudah masuk. Itu pertama Januari itu sudah masuk. Nah, ini kalau bisa sekarang sudah boleh lah membuat SKP bagi yang kenaikan pangkat untuk periode April nanti, yang akan dinilai pada bulan Januari. Seperti itu, ya. Nah, terus masalah guru tadi, kenaikan pangkat yang melebihi dari tahun waktu atau lebih tahun sampai 10 sampai 8 tahun, atau ada yang 9 tahun dan tak naik pangkat. Jadi kita harus mengambil nilai yang berkecukupan.
Kalau nilai dia sudah tinggi pada angka kredit pada pangkat sebelumnya, berarti dia bisa mengambil 3 tahun terakhir. Tapi sesuaikan kalau nilai bercukupan. Contoh, dari 3A ke 3B, kita butuh nilai itu sebanyak 150. Nah, 2 tahun atau 3 tahun terakhir itu cukup tidak 150 tadi? Kalau tak cukup, ya diambil 4 tahun. Nah, dengan membuat SKP itu per tahun. Nah, tidak dibonus semua, 8 tahun itu dihitung semua. Tapi cukup 3 tahun tadi ambil nilai yang tertinggi. Yang dia melebihi daripada jumlah angka kreditnya 150. Ini contoh seperti itu ya, kalau 3A ke 3B. Assalamualaikum, Bu Nila. Bisa dengar nggak, Bu Nila? Halo? Ya. Halo? Hampir masih ngomong, Bu, sebentar. Ya. Oh iya. Jadi begini, saya ulangi sekali lagi. Bagi rekan-rekan guru atau pegawai atau kepala sekolah yang tertunda kenaikan pangkat sampai 8 sampai 10 tahun atau melebihi dari angka kreditnya, maka ambil nilai yang berkecukupan. Tadi seperti Ibu yang dari SMP 28 tadi, 8 tahun. Nah, makin nilai berkecukupan, contoh dia 3A mau ke 3B. Angka kumulatif yang dikumpulnya semua adalah umpamanya 150. Maka untuk 2 tahun atau 3 tahun terakhir itu cukup enggak dia? Kalau dia tidak cukup, ambil 4 tahun. Kalau udah cukup 3 tahun dan melebihi angka tertinggi, 3 tahun saja. Kalau 2 tahun sudah melebihi angka tertinggi, karena dia banyak guru yang kreatif, banyak jadi ikut dia pelatihan-pelatihan, banyak mendapat sertifikat mungkin ya untuk pengembang profesi guru, maka cukup 2 tahun. Yang penting nilai berdasarkan nilai kebutuhan pada pengusulan angka kredit pangkat yang lebih tinggi setingkat dari pangkat yang semula. Seperti itu, Bu Nila. Mungkin terima itu. Ya, kalau ada mungkin yang perlu diskusikan lagi, silakan. Ya, Bu Siti Hajar, silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu Nila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang untuk PKG yang kedua, itu hitungannya PKG-nya 3 tahun belakang atau dari dia awal K2? Kalau PKG itu kan memang nilai setiap tahun, Bu. Kalau PKG ya. Berarti dari dia K2 ya? Dari dia pengangkatan. Oh iya. Terus Bu Nila, yang untuk tanggal SKP itu di sasaran dan capaian atau di rekomendasi itu tanggal berapa ya? Biasanya kan tanggal 30 ya? Ya, kalau itu dia tidak aturannya begini, Bu. Kalau kita kan di awal tahun itu ada namanya sasaran kerja ya. Sasaran kerja itu di tanggal 2 Januari. 2 Januari ya. Kemudian itu ada penilaian tanggal 31 Desember. Kemudian ada yang penilaian kinerja, yang penilaian perilaku yang di belakang ya. Itu juga bisa tanggal untuk atasan pejabat penilai, tanggal untuk atasan pejabat penilai boleh lewat dari tanggal 31 Januari. 31 Desember misalnya tanggal 2 Januari atau tanggal 3 Januari itu dapat dilakukan. Oh iya 2 Januari pun boleh ya. Ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Nila. Iya. Oke, mungkin itu aja Bapak Ibu. Ya, Ibu. Oh iya, masih ada Pak? Ya, saya. Pak Marsudi ya, silakan. Baik, terima kasih. Mohon izin Bu, tanya untuk kebanyakan guru-guru kita ini mentok di 4A. Karena masalahnya dia harus membuat jurnal. Gitu ya. Nah, sementara kita di Interlearn ini nggak punya link membawa jurnal ini kemana gitu, Bu. Nggak punya linknya. Kita maklumlah di kampung-kampung ini diantar kemana, ke tempat siapa gitu. Terima kasih, Bu. Oke. Ya Pak Marsudi, ya ini juga jadi PR nih. Jadi PR kami kemarin setelah bimbingan teknis dengan LPMP, bahwa kemarin itu ada wacana kita akan membuat, Dinas Pendidikan akan membuat jurnal juga. Kemudian tapi kemarin setelah rapat dengan tim penilai angka kredit bahwa jurnal yang diakui itu yang harus punya viewer, jadi gitu kan. Nah ini jadi kami coba, cuman ini belum sempat kepegang nih Pak Marsudi. Memang ada rencana kemarin ngomong juga sama pimpinan bahwa Dinas Pendidikan ini akan MOU dengan perguruan tinggi yang ada jurnalnya. Ya
mohon bersabar Pak Marsudi, kami tetap akan ikhtiar bahwa Dinas Pendidikan akan mencoba membuat MOU agar kita punya jurnal. Soalnya informasi dari tim penilai kita bahwa LPMP sendiri itu jurnalnya belum ada viewernya kalau nggak salah. Jadi mungkin kita akan cari yang berstandar seperti itu. Akan segera kita lakukan MOU agar nanti para guru mudah memasukkan jurnalnya gitu ya Pak ya. Mungkin Baik, itu baik. Pak Marsudi ya. Baik, terima kasih. Bu Lila, saya mau bertanya. Dengan Ibu siapa? Ibu Asmalina? Lina ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu Nila, saya mau menanyakan bahwa ada yang mengatakan kalau SKP-nya itu diturunkan, pengaruh kepada kenaikan pangkatnya. Apakah itu benar tuh Bu Nila? Karena gini, kadang kan sesuai dengan kinerjanya itu kan kita bisa menurunkan nilai kinerjanya kepada SKP itu kalau menurut Bu Nila tadi ya. Jadi ini ada yang menyatakan kemarin Bu, itu kalau diturunkan nanti pengaruh kepada nanti saya mau naik pangkat. Apakah itu benar Bu? Itu saja mungkin Bu. Jadi bukan diturunkan. Jadi gini Bu, sebenarnya harus dipahami motivasi kerja oleh guru. Kalau misalnya seolah-olah kata-kata diturunkan itu kan sengaja diturunkan gitu. Padahal kan penilaian ini benar-benar. Jadi seseorang itu kan setiap tahunnya harus meningkatkan kinerjanya gitu. Kalau kata bahasa diturunkan itu kan kok diturunkan gitu ya. Artinya memang apakah pada saat tahun penilaian itu memang sedang menurun prestasi kerjanya. Jadi saya ini agak-agak suka heran gitu kalau ada kata-kata diturunkan gitu. Jadi saya ingin tahu apakah memang apakah kinerja seorang guru itu menurun sehingga nilainya turun gitu ya, bukan diturunkan. Nah, Bapak Ibu, nanti mungkin Pak dari bidang ketenagaan bisa lanjut menjawab. Jadi kalau menurut saya, kalau memang secara 3 tahun terakhir itu seorang guru itu turun, itu pasti akan menghambat proses kenaikan pangkatnya. Makanya sebenarnya sebagai seorang ASN itu kinerja kita harus meningkat gitu. Jadi pada saat menurun ya itu sudah bukan diturunkan ya. Pada saat kinerja kita turun ya berarti itu adalah konsekuensi yang harus kita terima gitu. Mungkin itu. Mungkin bisa ditambahkan jadi selama ini selalu gini, saya sendiri dulu sebelum memahami bahwa penilaian kinerja itu, misalnya nilai saya tahun ini 75, tahun depan saya naikkan menjadi 77, tahun depan lagi saya naikkan jadi 78. Ternyata nggak seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika seseorang itu nilainya memang baik, ya dikasih 90 setiap tahun itu. Kalau memang dia capaian kinerjanya baik gitu. Jadi minta tolong jangan ada bahasa diturunkan. Tapi kalau memang kinerjanya buruk, maka memang penilaian kinerjanya itu turun nilainya. Mungkin tambahan dari bidang ketenagaan, silakan Pak Syar. Ya. Bu Nila. Baik, Bu Nila, Bu Astina dari 11 ya. 012 kok Pak. Jadi kalau kita lihat di situ, SKP 2 tahun nilainya baik, kan itu? Tidak ada batasan nilainya ya Pak ya. Nah, tapi selaku guru, dia kan harus nilai. Ada butir-butir itu yang dimana mereka itu dari beberapa item yang turun. Nah, sini juga di bahan pertimbangan. Tapi sejauh pemantauan kami selama ini, guru yang tak hadir pun sampai 3 bulan, 4 bulan pun untuk yang absensi pun baik juga saya lihat ini di sekolah. Nah, ini tuh jangan sampai nanti menjadi tuntutan dari inspektorat, guru absennya sekian banyak, tak hadir karena sakit. Nah, ini harus kita nilaikan, harus kita perhatikan. Kita mohon kerjasama dari teman-teman guru. Ya, teman kepala sekolah. Ya, jangan nanti pandang sebelah mata nanti dikasih nilainya turun kena melanggar kedisiplinan, kepala sekolah dimusuhi. Nah, ini perlu. Nah, ini juga harus kita lebih ekstra hati-hati. Begitu juga kepala sekolah.
Kalau memang kawan-kawan itu berprestasi, kasihlah nilai yang sepantasnya. Kalau dia tidak memenuhi standar sesuai dengan hasil laporan kerja mereka sering masuk, akan ini kan masalah, ya. Ini kita mohon kepada kepala sekolah nanti, ya berilah penilaian secara adil dan seksama sesuai dengan tugas dan kewajiban bagi teman-teman guru kita. Mungkin seperti itu, Bu Nila, kawan guru, Bu Astina, ya. Yang turun itu wajar itu. Air aja ada pasal surut kok. Guru juga pasti ada masalah dalam tugas. Nah, jadi harus kita Pak Bu Asmarina, itu tadi dari Pak Fir, jadi benar banget. Berarti secara ini Bu, untuk informasi buat semuanya sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Fir tadi, syarat kenaikan pangkat itu adalah SKP 2 tahun bernilai baik gitu ya. Jadi tidak ada misalnya tahun lalu dia nilainya 78, tahun ini nilainya 77, tapi sama-sama nilainya baik. Nah, gitu. Itu kan nggak masalah. Yang penting batasannya bernilai baik. Itu ya tadi Pak Fir ya. Oke, Bu. Nilai baik. Bu Nila. Ya, baik Pak Okra, silakan. Ini menggaris bawah ini masalah SKP. PNS atau guru yang dinilai dengan nilai SKP terakhir adalah baik, tetapi indikator penilaian yang lain, yang 5 tadi, komitmen, integritas, kerjasama, orientasi tugas, disiplin, jika ada yang cukup, itu tidak juga bisa naik pangkat tuh, Bu. Walaupun nilai SKP-nya baik, Bu. Karena salah satu komponen penilaian itu ada yang cukup, Bu. Itu yang pengetahuan saya, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Silakan Pak Fir, Pak Fir. Ya, betul itu, Pak. Tapi kan begini, bagi guru-guru kan memang tenaga profesional, ya. Tapi harus memahami itulah. Jangan pula itu saya bilang dibuat-buat. Tapi sejauh ini kita pantau tidak ada yang jelek, ya. Itu udah betul-betul istilahnya. Dan kronis sekali lah yang menilainya turun seperti disampaikan Pak Okra tadi. Nah, sejauh ini kita pemantauan kita, ya alhamdulillah berkat bimbingan Bapak Ibu kepala sekolah, ya baik-baik. Nah, ada yang bimbingan kecil masalah yang kira-kira menyeret masalah penilaian kinerja guru, itu diberilah pemahaman yang memang mereka ini harus tidak boleh turun. Apalagi dalam masa pengusulan kenaikan pangkat, ya Pak Okra ya, kenaikan pangkat, kalau bisa tuh jangan sampai turun lah. Nah, dan juga sebaliknya, jangan sampai pula nanti gitu naik pangkat berbuat lagi ulah, akan itu. Ya, nah ini juga tidak pantas kita selaku tenaga pendidik ya di lingkungan pendidikan. Seperti itu Pak Okra saya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Cuma saya kan hanya menggarisbawahi aja tadi. Ya. Dan walaupun nilai SKP-nya baik, tapi salah satu komponennya ada yang nilainya cukup, itu juga tidak bisa juga naik pangkat, Pak. Jadi kalau untuk naik pangkat itu harus pandai-pandai lah kepala ya, sekolahnya memberi nilai. Baik, dalam arti kan kalau dapatnya semua baik, kan itu namakan baik. Iya. Lah, boleh tak satu lagi? Ya, apa tuh Bu? Ini SKP ini ada umpamanya beberapa orang guru itu nilainya sangat tinggi sekali tuh Bu. Sementara masa kerjanya itu masih sekitar 25 tahun. Ternyata saya lihat, saya amati, nilai di SKP-nya tuh sangat tinggi begitu. Sementara masa kerjanya itu dikatakanlah baru sekitar 10 tahun. Nggak ada Bu, tidak ada hubungan antara masa kerja dengan nilai SKP. Nggak ada ya. Walaupun masa kerjanya masih 30 tahun lagi. Guru itu sendiri ya Bu? Iya. Sesuai kinerja Bu, nggak ada hubungannya dengan masa kerja. Ngaruh ya Bu ya? Tidak ada Bu. Nah makanya tadi Bu, supaya lebih pemahaman kita tentang SKP, karena SKP ini ada aturannya, ada PP nomor 46 tahun 2011. Kemudian makanya kemarin saya menginisiasi agar KKG ini mengundang BKPSDM, karena BKPSDM kan ada kabit yang penilaian khusus untuk penilaian SKP. Jadi lebih informasi yang kita terima itu lebih detail ya, karena selama ini kita selalu berdasarkan kebiasaan.
apalagi selaku pejabat penilai. Bapak Ibu kan kepala sekolah, pejabat penilai. Pejabat penilai itu punya ketentuan-ketentuan sendiri dalam melakukan penilaian. Selama ini selalu saja kita melakukan kebiasaan-kebiasaan. Nah, nanti coba melalui KKG melakukan webinar seperti ini, lalu nanti mendatangkan narasumber seperti dari BKPSDM selaku unit pengelola penilaian kinerja kita gitu. Jadi bisa menjadi acuan bersama sehingga nanti ke depan tidak ada lagi masalah ketika nanti semua nilai SKP sudah online, semua sudah online, sudah terekam jejaknya. Nah, besok mau diganti lagi kan sulit gitu ya. Jadi mohon betul buat Bapak Ibu lebih memahami aturan tentang penilaian kinerja ini. Mungkin itu aja ya Bapak Ibu. Boleh satu lagi, Bu. Bu, saya mau bertanya, Bu. Boleh. Ya, silakan Bu Susi Erlinda. Ya, Bu, terima kasih. Ini yang tentang SKP, Bu. Di sasaran kerjanya itu, di lembaran sasaran kerja itu, di situ kan target kita kan 100% ya, Bu. Nah, kemudian untuk direalisasinya itu kan tidak mungkin 100%, Bu. Kadang ada yang tidak tercapai, ada yang tercapai. Nah, kalau tak sampai itu direalisasi itu kami isi 100%, nah itu dikembaliin SKP kami, Bu. Karena di situ katanya juga harus 100%. Bagaimana? Di situ yang saya kurang paham, Bu. Terima kasih. Mungkin kalau tahun ini nggak dikembalikan, Bu. Ya Pak Fir ya, karena sesuai aja kalau memang nggak tercapai ya udah nggak tercapai. Kali gitu ya Pak Fir. Ya, sedikit lah Bu Munila, saya nambah sedikit ya. Jadi bagaimana disampaikan oleh Bu Asina juga ya, masalah SKP yang begitu tinggi ya. Nah, apalagi untuk bagi guru-guru permula, Bapak Ibu atau guru yang baru saja. Nah, ini kita harus berhati-hati juga nilainya ya. Jangan terlampau speed nilainya melambung ya. Memang kalau kita lihat dari potensi mereka mungkin lebih cekatan, lebih ini dari segi itunya ya. Tapi kita harus memahami juga, ya sampai 3 tahun terakhir mereka nilai berapa lagi, ya ada nilai. Jadi biar nampak jenjang setahun ada peningkatan. Tapi langsung kita melompat 100 nanti itu. Apakah bisa bertahan tidak dari angka 100 itu yang ibu kita nilai? Nah ini juga harus kita imbangi lah ya. Kita imbangi dengan jangka waktu sampai kenaikan pangkat tadi. Nah kalau memang dia terlalu tinggi nilai yang tadi itu, dia memang wajib diturunkan. Yang sampai nanti itu melebihi. Tidak ada ketentuan untuk di masa masa golongan pembina ya berapa kreditnya harus bisa kita imbangi itu. Jangan sampai nanti melebihi dari target yang untuk angka sangkut. Selanjutnya nanti mereka standar di angka segitu, dinilai segitu, dia tidak prestasi juga berarti. Ya. Berarti Pak, ini kita nggak boleh maksudnya menurunkan, berarti nilainya tetap aja Pak ya. Kalau emang kita 97 begitu kan mau diturunkan kan kayaknya nggak. Ya, sebab itu tadi saya bilang dari awal kalau memang dia orang baru, kita ibaratnya masih baru gitu Pak. Harus jangan langsung jangan sampai laju mengasih itu ya. Waktu dinilai 97 itu kenapa dinilai 97? Itu penilaian. Karena begini Bu. Memang kalau kita ada hal-hal yang memang harus seperti itu. Harus bagus ya. Oke Pak Fir, karena sudah jam 9:11 banyak Bapak Ibu guru juga yang terakhir usulan. Habis Bu. Terakhir ada usulan Bu. Usulannya apa Pak? Nah ya makasih Bu. Tadi yang telah disampaikan oleh Kepala SMP 29 tentang aplikasi SKP itu Bu, biar sama-sama lah gitu Bu. Mungkin secepatnya kalau bisa biar kami enak bekerjanya. Terima kasih Bu. Pak Hafiz? Ya Bu. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan yang sudah menyimak dari rumah. Langsung saja terkait dengan SKP. Ibu ada di sekolah. Oh iya ya, dan saya telepon.
yang ya sesuai dengan jabatan gurunya yang pertama. Misalnya dia. Bapak Ibu, Pak Hafiz tadi suaranya nggak kedengeran karena terlalu rame. Bisa diulang Pak Hafiz? Dia unmute dulu Pak. Baik, terima kasih Bu. Ya. Mohon maaf tadi tidak menyimak dari awal karena kami sinyalnya agak kurang, bergabung sekitar 20 menit Bu. Nah, terkait dengan SKP ini, maklum di akhir-akhir ini kan sering guru yang mutasi gitu Bu ya. Nah, andai kata guru ini mutasinya di hampir akhir tahun ini, misalnya anggaplah November ini gitu kan. Jadi dalam penilaian, ya pendapat penilai itu apakah sekolah dia yang lama atau di tempat dia yang baru ini. Nah itu gimana? Pindahnya kapan Pak? Anggaplah dia pindahnya di bulan ini atau Oktober ini, Oktober yang lalu misalnya, Oktober. Nah, itu yang pejabat penilai itu dari sekolah dia yang lama atau yang baru nih? Sekolah yang lama Pak. Jadi sebelum pindah penyelesaian SKP dulu. Oh gitu ya. Jadi kalau 2 bulan terakhir itu dia bertugas, misalnya Oktober, November, Desember? Dihimpun, dijumlahkan di dalam penilaian 3 bulan terakhirnya. Oh dihimpun ya Bu? Dikumpulin jadi 1 dibagi 2. Oh gitu Bu ya. Baik, itu mungkin Pak. Makasih Bu. Nah, mungkin itu aja Bapak Ibu pada kesempatan ini. Nanti tentunya diskusi ini tidak sampai di sini. Yang jelas pada pagi hari ini pemahaman Bapak Ibu sudah mulai terbuka bahwa akan dilakukan penilaian kinerja sehingga seluruh sekolah akan melakukan hal yang sama, tidak ada beda antara sekolah satu dan sekolah lain. Misalnya ada kepala sekolah yang berkeinginan untuk menilai guru kontraknya, ada kepala sekolah yang tidak, gitu kan. Artinya kalau sekarang semua sama, semua guru kontraknya dilakukan penilaian kinerjanya. Kemudian untuk peningkatannya mohon kerjasama dari KKG dan MGMP yang untuk mensupport pengembangan diri. Mungkin untuk kata penutup ada Pak Fir? Pak Fir ada kata penutup? Pak Fir, anunya soundnya? Saya menyampaikan melengkapi yang sampaikan Pak Hafiz saja. Itu tadi sudah hampir terjawab oleh Bu Nila ya. Seperti bagi guru kita yang mutasi di pertengahan tahun, di sepertiga tahun, nah kan ada yang mungkin di akhir tahun ini ya kan. Nah ini seperti guru mutasi daerah lain yang baru kita terima SK mereka pada bulan Oktober, pada bulan November ya. Nah ini kita harap untuk penilaian mereka masih tetap sana Pak, itu dan dah nanggung kita dan di sekolah asal saja. Karena bahkan SK mereka belum di sini juga belum dipenitip soalnya. Ini ada guru titipan ya, ada guru titipan dan ada guru yang pindah yang memang SK-nya ini perlu kita masih dalam pengurusan ya, belum dipenitip. Nah, untuk Bapak itu boleh membuat penilaian. Nah, nilai itu nanti dikirim ke sekolah yang bersangkutan. Gitu. Ya. Karena mereka titipan. Pak Hafiz ya. Titipan, silakan kita memberi penilaian baik yang sudah 1 tahun, 2 tahun mungkin titipan di sini, kita memberi nilai tapi yang datang tetap sana. Nah, tapi kita buat juga seperti SKP itu tinggal mereka membuat ulang, jadi itu tantangan dari sana. Karena dia bukan pegawai kita, pegawai titipan. Seperti itu Bu Nila. Dari saya, dan tentunya kami mengucapkan terima kasih. Bukan pertemuan yang terakhir, mudah-mudahan kita akan mengadakan diskusi lanjutan ya Pak ya. Pembincangan lagi, pemahaman tentang penilaian kinerja guru ini. Mungkin seperti itu Bu Nila. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf dalam kesalahan.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan waktu ini. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini dapat kita sepakati dan kita pahami bersama. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian tadi banyak yang salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih mau